Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di semester 2 pelajaran pendidikan karakter atau pelajaran pendidikan budi pekerti. Pada semester 2 ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pilar-pilar dari Yayasan Budi Bakti Bandar Lampung. Kita akan belajar bersama pilar yang ketiga, yaitu jujur. Anak-anak tentu masih ingat ya, kelima pilar sekolah kita. Bapak ingatkan lagi bahwa kita memiliki 5 pilar. Yang pertama, cinta kasih Allah penuh kerahiman. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, toleransi. Dan yang kelima, disiplin. Semester 2 ini kita akan belajar 3 pilar, yaitu jujur, toleransi, dan disiplin. Baiklah, apa sih itu jujur? Ada slogan berani jujur itu hebat. Sebelum kita menjadi pribadi yang hebat karena kita memiliki kejujuran, sebaiknya anak-anak tahu terlebih dahulu apa sih itu jujur. Jujur berarti kesesuaian antara perkataan dan kenyataan yang sebenarnya. Jadi, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Jujur juga berbicara sesuai dengan fakta. Jika kita berbicara itu kita apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa ditambahi. Kemudian, jujur itu berarti tidak berbohong. Bapak yakin anak-anak SD Fransiskus Batu Raja pasti memiliki karakter ini, yaitu karakter jujur. Ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi yang jujur. Ini ada banyak, tapi Bapak akan memberikan 4 saja. Yang pertama itu akan menimbulkan sikap untuk percaya diri. Kalau kita jujur, kita pasti akan menjadi pribadi yang percaya diri. Jujur terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Apabila kita memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, harus kita sadari. Apabila kita punya kekurangan, kita harus bisa mengatasinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang memiliki sikap percaya diri. Kemudian, keuntungan yang kedua itu menimbulkan sikap yang positif. Maksudnya, pribadi yang jujur itu, pikirannya itu pasti positif. Karena dia berbicara sesuai fakta, tidak berbohong. Nah, dari pikiran yang positif ini akan menghasilkan sikap yang positif juga. Sikap yang positif tentunya sikap-sikap yang baik yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, apabila kita menjadi pribadi yang jujur, kita itu mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Kalau misalkan kita jujur nih, tidak suka berbohong, bapak ibumu pasti akan percaya kepadamu. Bapak ibu guru juga akan percaya dengan karakter kamu. Begitu juga dengan teman-teman kamu. Dan yang terakhir, pribadi yang jujur itu menjalani kehidupan tanpa terbebani. Nah, misalkan anak-anak, kalau kita berbohong, kemudian bohong itu kita sembunyikan, itu pasti akan menjadi beban. Namun kalau kita memiliki karakter jujur ini, kita tidak akan punya beban lagi. Karena apa? Karena kita tidak pernah berbohong. Oleh sebab itu, kita sebisa mungkin menjadi anak-anak yang jujur. Supaya apa? Supaya disayangi oleh Tuhan yang terutama, disayangi oleh orang tua, disayangi guru, dan disayangi teman-teman. Nah, sebaliknya nih, ini ada gambar apa nih? Nah, pasti tahu ya. Sebaliknya nih, ada kerugian pribadi yang tidak jujur. Apabila kita tidak jujur nih, banyak loh kerugiannya. Pak Ardi hanya memberikan 5 saja, selebihnya anak-anak bisa cari sendiri. Yang pertama itu hilangnya sikap percaya diri. Kalau
kita tidak jujur, kita tuh akan memiliki apa ya anak-anaknya, jadi anak yang minder, anak-anak yang tidak percaya diri. Kenapa? Karena karakter yang baik kita sudah ditutupi oleh sikap-sikap yang tidak jujur dari diri kita. Yang kedua, kalau kita tidak jujur itu berarti kita tuh menjadi pembohong. Pasti nggak mau ya anak-anak disebut anak yang suka bohong. Berbohong pada orang tua, berbohong sama teman, berbohong sama bapak ibu guru. Nah, kejahatan itu juga bisa dimulai dari sikap bohong ini atau sikap yang tidak jujur. Yang ketiga, kita akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kok bisa? Ya iyalah, kalau orang suka bohong, pasti orang akan sulit percaya sama diri kita. Untuk itu anak-anak sebisa mungkin jangan suka berbohong. Kalau suka berbohong nanti menjadi teman ini. Nah, kemudian seperti yang tadi itu menjalani kehidupan akan terbebani. Kalau kita penuh dengan kebohongan, kita sudah suka berbohong sama orang lain, itu hidup kita tidak tenang anak-anak, tidak nyaman, tidak bebas. Untuk itu anak-anak jangan suka berbohong. Dan yang terakhir nih akibatnya, kalau anak-anak tidak jujur, yang pasti anak-anak itu berdosa terhadap Tuhan. Itu akibat yang paling fatal ya. Jadi anak-anak jangan suka berbohong. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari karakter-karakter yang ada dalam pilar ketiga ya, pilar jujur. Antara lain tuh karakter yang pertama itu dapat dipercaya. Kemudian yang kedua sportif, yang ketiga berani, yang keempat terus terang, dan yang kelima berjiwa besar. Nanti anak-anak bisa membaca terlebih dahulu di buku pendidikan karakter. Pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Anak-anak jangan lupa belajar, tetap berdoa, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap menjadi pribadi yang jujur. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.